Selamat pagi pemirsa. Perundungan di sekolah kembali menelan korban. Di tengah upaya menciptakan ruang aman bagi peserta didik, kasus kekerasan di sekolah justru berulang. Dari ledakan di SMA N72 Jakarta sampai meninggalnya seorang siswa SMP N19 Tangerang Selatan. Rentetan peristiwa ini menunjukkan adanya pembiaran terhadap praktik perundungan yang terjadi bertahun-tahun. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 19 November dengan tema Stop Pengabaian Aksi Kekerasan bersama saya Jose Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah bergabung bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi Jose. Mas Indra, kita awal ini dengan saya ingin bertanya kepada Mas Indra, bukan sebagai anggota Dewan Redaksi, tapi sebagai ayah. Nah, sebagai ayah. Sebagai ayah dan kepala keluarga. Was-was nggak Mas melihat fenomena ini? Ini sangat menyedihkan, memprihatinkan, apalagi terjadi dalam waktu yang hampir berurutan ya. Apa yang disebut dengan perundungan, bullying, itu yang selalu kita sesalkan dan cemaskan kenapa ini terus berulang. Perundungan atau bullying itu pasti kita tahu dampaknya adalah spiral kekerasan. Baik yang menjadi korban perundungan, dia akan bisa terus menjadi korban dalam arti dia akan tertindas dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi kemudian spiral itu berubah, dia menjadi orang yang dendam, yang dugaannya seperti terjadi pada kasus SMA 72 Jakarta. Ya, itu penyelidikannya memang masih terus dilakukan oleh kepolisian, tapi dugaannya yang muncul kan seperti itu karena selama ini menjadi korban bullying atau perundungan, lalu dia kemudian meluapkan kemarahannya itu dengan seperti itu. Lalu kemudian juga kita lihat hari ini lebih memprihatinkan lagi terjadi pada siswa yang masih SMP ya, umur 13 tahun menjadi korban perundungan oleh temannya dan kekerasan juga terjadi, dia menjadi korban dan akhirnya meninggal. Ini sekali lagi kita ingatkan di forum ini ya, baik saya sebagai Dewan Redaksi maupun sebagai ayah tadi seperti kata Jose. Karena anak-anak kita juga sekolah, kita berharap tidak terulang lagi kasus-kasus perundungan ini. Maka kita harus mulai bicara dengan sebuah sistem. Tentu pendidikan karakter, kemudian pendidikan sifat, adab, etika kepada anak-anak ini perlu terus diajarkan. Tapi harus punya sistem yang lagi-lagi sistem yang sangat serius. Saya tidak bicara peraturan tertulis, kan peraturan sudah ada. Sebelum sampai ke sana, kita harus punya sistem yang benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati. Ini momentum ulang tahun kita, Journey with Empathy. Seluruh pengambil keputusan di negeri ini yang kemudian juga punya tanggung jawab, baik di tingkat sekolah yang paling kecil hingga nanti di tingkat kementerian dan lain sebagainya, untuk kemudian sepenuh hati menjalankan agar bullying ini berhenti. Dan tentunya kita nanti akan lebih banyak berbicara soal sistem ya Mas Indra, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia edisi Rabu 19 November dengan tema Stop Pengabaian Aksi Kekerasan. Stop Pengabaian Aksi Kekerasan. Praktek perundungan sampai detik ini masih mudah mendapati mangsa di lingkungan pendidikan. Belum lama peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta yang melibatkan siswa yang diduga korban perundungan. Seorang siswa SMP N19 Tangerang Selatan, Provinsi Banten meninggal dunia juga diduga sebagai korban perundungan. Muhammad Hisham yang baru berusia 13 tahun itu sempat dirawat di rumah sakit akibat cedera berat di kepala. Ia diduga dipukul dengan kursi besi oleh teman sekelas. Hisham juga disebut pihak keluarga mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Dari banyak kasus, perundungan yang sejatinya merupakan bentuk aksi kekerasan tidak jarang berujung pada kematian korban. Korban perundungan pun kerap mengalami depresi dan banyak pula yang kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Sebaliknya, perundungan sangat rawan memicu korban menjadi pelaku kekerasan yang terdorong niat membalas dendam. Hal itu turut membentuk spiral kekerasan yang belum terbendung di lingkungan pendidikan. Dalam catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kekerasan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi terus meningkat dari tahun ke tahun.
Bahkan pada 2024 terjadi lonjakan kasus dari semula 285 kasus. Pada 2023 menjadi 573 kasus. Sebanyak 31% merupakan praktik perundungan. Data tersebut sangat mencengangkan. Apalagi layaknya kasus kekerasan seksual, kasus perundungan yang tercatat bisa dibilang seperti puncak gunung es. Ketakutan, kurangnya dukungan dari pihak keluarga, abainya pihak-pihak berwenang, termasuk sekolah, hingga sikap permisif terhadap praktik perundungan membuat korban sangat mungkin memilih diam. Baru setelah terjadi peledakan, pembakaran, kekerasan lain yang membahayakan jiwa dan kematian, kasus tersebut mendapatkan atensi. Ketika itu terjadi, tentu sudah terlambat. Praktek perundungan lazimnya merupakan rangkaian aksi dari waktu ke waktu. Seorang siswa atau mahasiswa mengalaminya seringkali memperlihatkan gejala. Artinya, ketika perundungan memakan korban jiwa atau nyaris merenggut nyawa, ada peran pembiaran. Pembiaran itu oleh pihak lembaga pendidikan, keluarga, atau bahkan keduanya. Biangnya adalah sikap permisif terhadap perundungan. Sebuah ejekan dianggap biasa, disebut hanya candaan. Perilaku kekerasan terhadap siswa lain dianggap sebatas kenakalan remaja. Belum lagi ketika lembaga pendidikan lebih peduli pada reputasi sekolah ketimbang menciptakan rasa aman bagi semua siswa. Perundungan sangat bisa dicegah. Untuk itu, perlu kesadaran dan kepedulian semua pihak. Kita apresiasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, yang akan mengeluarkan peraturan Menteri Anti Perundungan. Meski begitu, perlu disadari salah satu penyakit di negeri ini adalah kegagalan mematuhi dan menegakkan aturan. Saat ini sudah berlaku Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan 7 penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya tentu saja mulia dan terlihat ideal. Aturan itu untuk memperkuat perlindungan di lingkungan sekolah dari kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, hingga intoleransi. Alih-alih menyetop, jumlah kasus kekerasan malah melonjak. Kita berharap ada aksi nyata yang benar-benar mampu menghentikan perundungan dan spiral kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan. Jangan lagi menjadikan generasi penerus tumbal-tumbal pembiaran aksi kekerasan, karena Indonesia Emas membutuhkan generasi emas yang sehat jiwa dan raga. Kami akan kembali usai jeda pemirsa, pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon kami di 0215839900. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kami akan menyapa salah satu penelpon yang telah bergabung bersama kami. Ada Ibu Ong Maihua dari Pejaten, Jakarta Selatan. Ibu, selamat pagi. Bagaimana Anda melihat tren perundungan di situasi kita saat ini? Iya, selamat pagi Mas Desiniko dan Mas Endra Maulana. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Kita merasa sedih. Baru saja terjadi di SMA 72 di Jakarta Utara, terjadi lagi di Tangerang Selatan. Ya, pertanyaan saya, Mas Desiniko, Mas Endra, kenapa sekolah itu tidak niteni anak-anak yang agresif, suka buat gaduh di sekolah? Pengawasan guru itu tidak satu orang, ada guru BP dan sebagainya. Lalu sekarang anak nakal, mohon maaf, jangan kita ngecap ke anak nakal. Anak yang mempunyai suka ganggu atau suka kekerasan di sekolah, yang mempunyai spiral, suka membuat gaduh. Tentunya guru ini ngerti, Mas. Lalu sampai muridnya dipukul dengan kursi. Ya kelengerlah anaknya orang, Mas Hendra. Ya bisa mati kan. Nah sekarang bagaimana caranya? Sampai Menteri Abdul Mukti membuat peraturan agar tidak terjadi kekerasan di sekolah. Bagus.
Jadi semua pengawasan itu tidak terjadi dengan guru, orang tua juga harus tahu, Mas Hendra, apa tingkah lakunya anaknya di sekolah. Tidak sewenang-wenang untuk membuli atau perundungan. Saya punya pengalaman jelek, Mas. Cucu saya ada di pesantren. Dia lagi tidur, mau dikencingin satu asrama. Marah kan? Adiknya bertindak, dia lawan. Malah justru cucu saya yang dihukum. Loh, itu di mana keadilan? Inilah saatnya Menteri Pendidikan membuat peraturan agar tidak terjadi kekerasan, dan ini yang terakhir membawa korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ong Maihwa atas tanggapan Anda. Mas Indra, kita melihat tanggapan dari Bu Ong Maihwa ini artinya pengawasannya secara struktural. Tapi kita coba untuk lihat Mas Indra, apakah guru juga sekarang sudah sejahtera untuk hal-hal yang sifatnya peningkatan sumber daya manusia dalam aspek pengawasan ini? Betul. Jadi Bu Ong tadi berbicara bukan sekedar berteori dan menganalisis ya. Rata-rata misalnya penelpon kita kan juga punya kemampuan analisis yang tinggi. Tapi kali ini Bu Ong menelpon sebagai nenek tadi ya, karena cucunya pernah mengalami hal yang serupa. Betul sekali, kalau kita lihat tadi pernyataan Bu Ong bahwa perlunya ada peraturan. Peraturan itu sebenarnya sudah ada, Jose. Peraturan dalam hal ini ada peraturan Menteri nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Lengkap ini, sebenarnya aturannya sudah ada. Tapi menariknya, ironisnya justru ketika peraturan ini dibuat tahun 2023, tercatat di situ ada 285 kasus, di 2024-nya itu melonjak menjadi 573 kasus kekerasan yang 31%-nya adalah perundungan atau bullying. Kok malah jadi naik gitu loh. Apakah peraturan sekedar dibuat sebagai sebuah peraturan yang tertulis di atas kertas saja, implementasinya seperti apa? Nah, ini yang perlu menjadi evaluasi bersama. Kembali ke pertanyaan Jose bahwa apakah guru saat ini sudah sejahtera? Sebenarnya itu adalah satu hal yang berbeda sebenarnya tentang kesejahteraan guru. Jadi kita memberikan kesejahteraan kepada guru, negara ini harus memberikan kesejahteraan dan perhatian terhadap guru, itu demi kualitas pendidikan, tapi kemudian jangan langsung diriletkan dengan bagaimana dia mengawasi di sekolah itu seperti apa. Jadi bukan dengan tingginya bayaran maka akan begitu ya. Ini kurang juga kurang tepat lah kalau untuk kita kemudian menghormati dan mengapresiasi profesi guru ya, begitu ya. Nah, tapi betul juga kita tidak hanya bicara guru, tapi bagaimana di rumah orang tua. Ya, artinya begini, kasus ini persoalan-persoalan seperti perundungan, bullying ini itu bisa selesai kalau semuanya turun dengan semua sepenuh hati. Kalau misalnya di sekolah, guru-guru betul juga kata Bu Ong tadi. Kalau kita hubungkan dengan apa yang dibacakan berita oleh Jose di berita sebelum kita mulai editorial ini, di pernyataan kepala sekolah menyatakan kita sudah pantau setiap hari apa. Sebenarnya ciri khas anak yang agresif ya, kita memakai istilah agresif begitu ya, itu sudah terpantau bagaimana kesehariannya. Polanya ya. Iya, terus peran dari guru BK begitu ya, atau guru BP begitu ya. Kan bisa memanggil dengan sepenuh hati, kalau itu sepenuh hati dilakukan, pasti terjadi perubahan kok. Kalau pembiarannya akan seperti itu, apalagi permisif. Ejekan terhadap teman, apalagi dilakukan secara berkelompok yang rutin dilakukan, itu tidak boleh kita anggap hanya kekerasan, hanya dianggap sebagai kenakalan remaja biasa. Itu sudah kekerasan verbal, yang itu membuat orang bisa depresi, apalagi dilakukan berkelompok, rutin dilakukan. Nah itu peran inisiatif dari atau utama dari sekolah. Nah di rumah pun juga harus begitu. Baik anak yang menjadi korban, tanda-tandanya dia murung, takut, malas ke sekolah, dalam artian mau ke sekolah kok rasanya ada yang dia cemaskan, khawatirkan, itu orang tua harus lebih peka dan inisiatif untuk terus menanya, bahkan mungkin datang ke sekolah bukan untuk melabrak ya, tapi datang ke sekolah tanya ke guru BP-nya, guru BK-nya gitu loh. Banyak hal yang memang harus diurusi, tapi kuncinya sama, benang merahnya adalah lakukan itu sepenuh hati. Dan di sisi lain juga kita menarik bagaimana pola-pola dampak dari bullying ini, bentuk tindak lanjutannya itu agak anarkis, Pak Indra. Iya, betul. Yang terjadi di SMN 72 melakukan peledakan dan lain sebagainya. Kita melihat bagaimana pemerintah pusat saat ini juga ingin menertibkan referensi-referensi di media sosial. Apakah itu akan nantinya mendukung, Mas Indra? Kita harapkan demikian ya, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya. Dalam konteks kita harus melihat sisi positifnya. Batasan-batasan ruang digital itu kan memang
kita sebut itu borderless ya. Memang kita harus, negara harus banyak hadir untuk turun, mulai melihat mana konten-konten yang sekarang ini terlalu bebas. Ya. Terlalu apa namanya, bisa katakan terlalu liar ya. Konten-konten yang harusnya dewasa bisa diakses anak-anak. Memang ada filternya, tapi apakah jaminan, apakah sudah dipantau? Menarik gitu. Apakah sudah dipantau? Itu tidak bocor gitu loh. Nah, membatasi bagaimana seorang anak siswa SMA bisa mendapatkan akses informasi tutorial begitu untuk merakit seperti yang terjadi di SMA 72 begitu. Ini kan mengerikan sekali. Satu hal dari sisi itu memang ada sebuah harapan dari kita agar semakin turun negara memperhatikan, melakukan atau mengeluarkan regulasi yang jelas, tapi juga implementasinya juga harus dilihat seperti apa agar konten-konten yang meresahkan sebenarnya media sosial kita ini. Konten-kontennya sudah terlalu cukup liar dan bisa diakses oleh siapapun loh. Terutama tidak layak anak ya, Mas Indra. Kita akan membahas kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pagi hari ini, Mas Indra. Pada akhirnya kita harus menagih implementasi struktural. Bagaimana aturan tertulis ini juga tereksekusi dengan baik. Karena kita tahu Presiden Prabowo Subianto concern betul tentang peningkatan sumber daya manusia kita. Betul sekali. Kalau di segmen awal, segmen kedua, kita terus banyak mengutarakan masalah. Kita mulai bicara bagaimana kita punya solusi. Kan nggak mungkin kita akan terus mengutuki kegelapan kan. Kita harus mulai nyatakan sebatang lilin. Seperti kata Winston Churchill ya. Jadi aturan sudah dibuat, maka implementasi yang harus semakin diintensifkan. Lakukan sepenuh hati. Kuncinya hanya itu, Josi. Aturan sudah ada. Tadi Ibu Kepala Sekolah dan juga usulan dari Bu Ong tadi penelpon kita ya, menyatakan perbanyak misalnya CCTV atau dari Kepala Sekolah tadi pernyataan tadi ya. Itu alat perangkat. CCTV itu hanya tidak akan menjadi berguna kalau kemudian yang memantau CCTV itu tidak melakukannya sepenuh hati. Manusianya. Sekali lagi kembali di situ. Ini kita berangkat dari kasus-kasus yang terjadi sekarang ya, agar ini bisa konkret begitu. Lakukan itu sepenuh hati. Jangan lihat misalnya hanya sekedar kesejahteraan guru. Ini soal yang lain begitu. Kita mengapresiasi jasa mendidiknya, tapi bukan menjadi pengawas dalam konteks ini. Nah, tapi kepedulian dari seorang guru juga harus lebih dari itu. Kalau memang sudah dilakukan guru guru BK tadi itu banyak melakukan pengawasan, datang ke kelas menanyakan apakah ada masalah, itu normatif. Betul. Tapi kan dia bisa menganalisis atau melihat ini anak yang agresif ini terus-terusan mengejar anak yang menjadi korban. Terus dikawal gitu, bagaimana ini masalahnya, panggil orang tuanya, persoalannya kan bisa dilihat juga dari background keluarganya misalnya. Oh ini cukup ketat, itu di situ diajak ngobrol juga orang tuanya. Selain orang tua juga harus inisiatif, tadi saya bilang di segmen sebelumnya. Artinya ini yang harus bisa kita mulai. Kalau dari soal pernyataan Pak Presiden meminta agar mulai dibatasi beberapa konten agar sifatnya lebih edukatif, hal-hal yang membahayakan dan tidak penting itu sudah mulai dihilangkan begitu atau dibatasi, itu setuju. Tapi sekali lagi, kalau kemudian dalam implementasinya mulai dari guru, orang tua, lingkungan sekitar itu abai dan apalagi permisif, itu yang bahaya. Maka perundungan bullying akan terus terjadi. Apalagi kalau misalnya ada lembaga-lembaga pendidikan di beberapa kasus yang lama pernah kita lihat itu sifatnya malah menutupi. Ketika ada terjadi sebuah kasus, sifatnya menutupi. Demi apa? Demi reputasi sekolah tersebut. Ini kan menjadi komoditas bisnis jadinya. Persoalan-persoalan sosial dikalahkan atas nama komunitas bisnis. Ini yang menjadi catatan serius. Lakukan ini sepenuh hati. Karena apa? Mimpi kita sama loh. 2045 Indonesia emas. Tidak tanpa C di depannya ya. Bukan cemas, emas. Jadi 2045 Indonesia emas, maka kita harus bersama-sama sepenuh hati menghentikan semua akar persoalan dari bullying ini. Tentunya kita berharap bahwa kita menyongsong ke sana. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Indra telah bergabung bersama kami.
Pemirsa, stop perundungan, selamatkan generasi emas. Peraturan demi peraturan telah dibuat, namun tanpa penegakan yang nyata, perundungan akan terus membentuk spiral kekerasan yang tak berkesudahan. Kita membutuhkan tindakan tegas dari sekolah, keluarga, dan pemerintah. Indonesia tidak boleh terus kehilangan anak-anak akibat pembiaran. Generasi emas hanya akan lahir dari lingkungan pendidikan yang aman, bukan yang penuh teror dan kekerasan. Saya Jose Nicole pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.